Masjid Nabawi untuk melakukan sholat hajj. Kita berangkat dari hotel menuju Masjid Nabawi. Ngantuk nggak Bu? Buatan. Ya. Kita masuk lift dulu. Bangun-bangun udah setengah tiga, setengah dua. Setelah kita melobi hotelnya kami. Buat informasi kepada semua jamaah umroh, kali ini komunitas Umroh Baik Indonesia menggunakan paket bintang 3. Tapi alhamdulillah bintang 3-nya kami itu di Madinahnya tidak terlalu jauh, dekat sekali. Nanti saya akan live betapa kami mendapatkan hotel yang cukup dekat, sehingga kita bisa bolak-balik setiap hari melakukan sholat, baik sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan juga pada saat kita menonton. Hanya saja kalau untuk hotelnya, karena kami ada di 15, kami harus jalan dulu begitu 25-26. Tapi semalam karena kita banyak sekali jamaah yang ada di Masjid Nabawi, tidak kelihatan jauhnya dari pintu 15 ke pintu 25 dan 26. Kami sangat beruntung juga karena komunitas Umroh Baik Indonesia sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, biro-biro penyelenggara besar yang provider visa, dan juga misalnya ticketing Saudi, dan kami menggunakan pesawat internasional. Kita memilih untuk yang transit 2 jam di Muscat, tapi pada kenyataannya transit itu tidak 2 jam, tapi transit itu justru malah kita turun dari pesawat, kita ke imigrasi, kita boarding, terus langsung pesawat itu terbang. Jadi cukup cepat sekali ya, jadi sehingga tidak kelihatan kalau itu transit. Kita sudah tahu bandara Muscat tidak terlalu besar, malah bisa dibilang kecil, jadi kami jalannya itu tidak terlalu jauh. Ditambah semua berjalan kaki di bandara Muscat itu menggunakan eskalator. Ini kita keluar melalui pintu samping, di depannya Anwar Al-Madinah Movenpick. Nah, ini hotelnya kita dari samping ya. Ayo kita lihat sejauh mana perjalanan kita menuju Masjid Nabawi. Kita jalan dari samping. Paket kami ini paket yang paling ekonomis, yakni Rp22.600. Itu sudah dapat perlengkapan, dapat biaya umroh, dapat pengurusan dokumen, paspor, meningitis, dan dapat transport lokal PP. Jadi itu semua sudah komplit, jamaah ini tinggal berangkat saja. Untuk ukuran fasilitas paket bintang 3-nya, itu jamaah komunitas Umroh Baik Indonesia mendapatkan hotel di Masjid Nabawi itu cukup dekat sekali. Semakin terlihat ya pelataran Masjid Nabawi. Yang di sebelahnya adalah Bin Dawud yang tulisan biru, sebelah tulisan merah. Tadi kita keluar dari jalan itu, kalau kami di komunitas Umroh Baik Indonesia itu berusaha memberikan harga sesuai dengan fasilitas yang akan didapat jamaah. Sebelum jamaah berangkat, kami akan selalu memberikan
rekaman video-video yang kami sudah buat dan kami rangkum agar kami tidak seperti orang yang membeli kucing dalam karung. Jadi harga yang kami tawarkan benar-benar sesuai fasilitasnya sehingga jamaah bisa memilih paket mana yang menurut dia paling terjangkau. Tidak memaksakan paket kami kepada jamaah. Sudah terlihat ya Masjid Nabawinya. Pada junjungan kami pemberi syafaat kepada umat sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Karena kita mau mencoba untuk masuk ke Raudhah, kita sholatnya ke pintu 25. Nah, ini kita coba lihat sejauh mana pintu 25. Dari pintu 15, pintu 16. Kita lanjut lagi dari pintu 16. Di sebelah kiri kami pintu 17. Jadi di Masjid Nabawi itu bagian luarnya itu banyak sekali bangunan-bangunan toilet dari tempat wudhunya perempuan dan laki-laki, tapi hanya saja ini tuh tidak dibuka setiap saat. Jadi masing-masing ya dibukanya. Tidak setiap saat semua toilet di sini itu dibuka. Jadi masing-masing punya waktunya sehingga kita nggak bisa setiap saat menggunakan toilet tersebut. Kalau toilet di Masjid Nabawi itu ada di bawah, sementara kalau di luar itu tempat untuk wudhu dan ambil drink water saja, bukan air zam-zam tapi drink water.
bukan air zam-zam. Jadi itu yang di tempat-tempat seperti itu adalah green water, bukan air zam-zam. Nah, itu bisa dilihat ya, green waternya. Terus di sebelahnya itu adalah toiletnya. Di tengah-tengah antara toilet dan green water itu adalah tempat wudhunya. Tinggal tergantung ini untuk perempuan atau untuk laki-laki. Kayak di situ ada tulisan females only. Untuk perempuan berarti ya. Pintu 21, 22. Ini waktu itu kami pernah menginap di hotel yang pintu penandanya adalah pintu 2122, tapi pintu 2122 ini adalah pintu utama, dan dia ada jamnya di tengah-tengah yang biasa digunakan untuk foto-foto para jamaah yang datang ke Madinah. Itu pintu 2122, ini lurus, itu adalah jamnya, dan ini adalah tempat jual karpet rodo dari versi yang sangat bagus ya. Maksudnya harganya mungkin memang sedikit lebih mahal, tidak seperti karpet rodo yang dijual di toko-toko yang ada di bawah. Jadi di sini tuh dijual minyak wangi sama karpet rodo dengan harga yang lumayan sedikit mahal. Dan dia seperti kayak mall, tapi di mall di sekitaran pelataran Masjid Nabawi, bukan mall yang besar atau apa, karena harganya itu nggak bisa ditawar. Kalau itu harganya nggak bisa. Nah, kita bisa lihat itu adalah pintu 25. Tepat di depan kita itu adalah pintu 25. Di situ nanti jamaah perempuan akan masuk ke Raudhah. Tuh pintu 25. Pintu 25, pintu 26, pintu 24. Perlu diketahui ya jamaah, Masjid Nabawi ini sedang mengalami perluasan. Jadi nanti akan lebih besar dari yang sudah ada. Dan itu kren-kren yang bisa dilihat di depan sana itu adalah kren-kren untuk perluasan Masjid Nabawi. Jadi nanti akan lebih besar lagi masjid tersebut, masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita mau masuk ke pintu 25 supaya kita bisa mendapatkan Raudhah. Karena Raudhah untuk wanita dibuka 2 kali, yaitu sehabis subuh dan sehabis isya. Setiap jamaah yang masuk ke Masjid Nabawi ini akan dicek melalui laskar-laskar. Jadi kalau kita mau datang ke Masjid Nabawi, kalau bisa sendalnya sampai di situ sudah mulai dimasukkan ke dalam tas, dan tas kita sudah mulai dibuka biar tidak terlalu laskarnya ribet, harus buka-buka. Jadi posisi terbuka biar dia cek barang-barang yang kita bawa, baru kita masuk ke Masjid Nabawi. Oke, saya mau masuk dulu, nanti saya akan infokan lagi keadaan di dalam. Itu masuk di nomor 25. Ini kita memasuki Masjid Nabawi. Ini sebelah kanan dan sebelah kiri kami itu adalah air zam-zam. Air zam-zam terdiri dari 2. Yang pertama adalah naful, yang keduanya adalah air zam-zam yang tidak ada tulisannya. Nah, kita mau ambil air zam-zam dulu untuk diisi.
posisi di Masjid Nabawi itu ada pintu 2 ya. Itu pintu 1, di sini ada sekat masuk di pintu 2. Nah, ini dia. Kita mau ambil posisi dulu untuk sholat tahajud sama sholat subuh. Setelah itu kita masuk ke Masjid Nabawi untuk ke raudhahnya. Seluruh jamaah ada di sini. Bu, kalau kita mau ke raudhah itu kan ada pintu yang dibuka tuh. Sana tuh, sebelah sana. Betul nggak? Mbak, bener apa orang gue? Hah? Jadi Mbak Tri sing nang tengah. Maksudnya itu pintu yang bisa dibuka apa bukan sih? Oh iya, itu pintu yang bisa dibuka tuh Mbak. Iya betul. Terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak pantas ku Tapi subuh ini pesertanya dikit kok. kau telah beriku segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasihku atas segalanya. Lari. Alhamdulillah Kan raudhahnya di sana Mbak. syukurillah. Ada 31. Tak pantas ku mengeluh. Kau telah Ya udah, sekarang kita mau sholat dulu tahajud dan sholat subuh. Sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli wa ala Allahumma sholli wa ala Allahumma sholli wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina 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 Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina
Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini komunitas Umur Baik Indonesia bisa membawa semua jemaah untuk Raudhah dan dekat sekali dengan makam Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini posisi paling depan di saf nomor 2. Tadi kami sholat paling depan ini. Saya memberikan kesempatan paling lain. Ini tiang pilar-pilar yang menjadi mihrabnya para sahabat Rasulullah SAW, dan juga ada mihrabnya tempat tiang Aisyah juga di sini ada. Itu ada di sana ada Rasulullah SAW. Ini yang lingkaran hijau adalah petanda makam Rasulullah SAW. Semoga semua jamaah nantinya bisa berdoa dan sholat di Raudhah taman surganya Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan ridho Allah. Jamaah-jamaah komunitas Umur Baik sedang melakukan sholat di Raudhah. Saya bisa memberikan motivasi kepada semua jemaah untuk bisa segera untuk bisa datang ke Madinah dan melaksanakan sholat di Raudhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, sekali lagi kami komunitas Umur Baik Indonesia bisa membantu semua jamaah untuk bisa sholat di Raudhah. Dan kita bisa sholat di saf paling depan yang dekat dengan makam Rasulullah SAW. Jadi semua jamaah memang harus bisa datang ke Masjid Nabawi dan bisa untuk sholat di Taman Rasulullah SAW. Kita sedang menunggu jamaah yang lain untuk keluar. Jalan keluar itu cuma satu. Jadi kalau jamaah sudah masuk di Raudhah tidak usah takut karena pintu keluar cuma satu. Dan pasti akan ketemu dengan rombongannya karena cuma satu pintu keluar, tidak perlu takut. Nah, jamaah yang sudah bisa keluar biasanya kita menunggu bersama-sama di satu titik supaya nanti kita bisa pulang bersama-sama lagi. Ini pintu keluarnya Raudhah. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kami benar-benar diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersujud lagi di Raudhah atau Taman Rasulullah SAW, taman surganya Rasulullah. Nah, bisa dilihat ini adalah dulu bekasnya rumahnya Rasulullah yang ada tanda lingkaran hijau seperti ini. Ini adalah dulu rumahnya Rasulullah yang sekarang sudah dipugar menjadi masjid di Nabawi. Baiklah, ini informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari komunitas Umroh Baik Indonesia. Umroh yang mau ke Raudhah itu sebenarnya Raudhah ada di sebelah sana dan pintu masuknya itu dimulai dari pintu 23, 24, 25 dan 26. Tapi yang pertama kali masuk itu adalah pintu 26. Jadi kalau misalnya jamaah masuk aja ke pintu 26 paling ujung.
ambil, dia akan dibuka pintu pertama itu, di situ baru kita bisa masuk semua pintu ini. Assalamualaikum, ini lagi jalan sama koordinatornya Pasar Sokaraja, Mbak Triani. Gimana Mbak? Rasanya ibadah di Madinah, Masjid Nabawi? Senang? Senang banget. Tuh, Mbak Tri jadi sampai terharu menangis. Allah memberikan Mbak Tri itu kesempatan untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat semua jamaah umroh Pasar Sokaraja untuk merasakan bisa beribadah di sini. Kita crowd terus ya Pak ya. Pokoknya kita berjibaku crowd, terus sholat di sini tuh seperti sholat yang memang rebutan, dalam arti semua orang tuh pengen banget sholat di sini. Jadi sayang sekali kalau ada orang yang tidak punya keinginan untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Karena kalau bisa sampai datang ke sini, terus kemudian melihat betapa banyak orang-orang itu yang berburu untuk bisa sholat di tempat masjidnya Rasulullah SAW. Terus Mbak Tri, gimana rasanya ikut komunitas umroh baik? Pelayanannya bagaimana? Aman, terus yang paling saya merasa nyaman. Tadi saya bisa jadi saya merasa masih belum pantas, tapi Allah tidak punya kesempatan. Jadi flashback ke belakang ya Mbak Tri. Dulu waktu Mbak Tri mau umroh, kan Mbak Tri sempat pernah takut ya, takut nggak bisa pelunasan, takut nanti nggak bisa bayar, ya nggak? Bener ya? Terus kan waktu itu kan Mbak Tri sama suami diminta untuk minta izin, terus mulai akad sama Allah ya Mbak Tri. Dan Mbak Tri itu waktu itu, Mbak Tri sendiri pribadi itu akadnya waktu itu tuh berapa juta Mbak? 3 juta rupiah. Jadi kita coba untuk membantu Mbak Tri untuk bisa akad dulu. Kalau Allah itu kalau ada hambanya yang sudah akad dan berniat sungguh-sungguh, insya Allah dikasih kemudahan tanpa disadari ternyata ada yang membayar hutang ya Mbak Tri, tiba-tiba ya. Dan itu beberapa hari setelah Mbak Tri akad. Beberapa hari setelah Mbak Tri akad. Jadi memang janji Allah itu pasti. Setiap orang yang punya keinginan untuk bisa menuju ke Baitullah, insya Allah Allah yang akan bayarin, Allah yang akan ganti semuanya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan bersama koordinator Pasar Sokaraja Mbak Tri ya. Dia nangis terus dari kemarin. Yang lagi berada di Madinah, kalau mau makan di Rumah Makan Indonesia, di sini ada restorannya, tepat di pintu 16 lurus terus sampai di sini. Sudah ada Rumah Makan Indonesia, tinggal menikmati menu-menunya. لك الشفاعة وهذا مطلبي
الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي